Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom Bapak Ibu semuanya. Saya percaya bahwa kita senantiasa dalam keadaan sehat semuanya dan dalam pelindungan kasih Tuhan. Seberapapun kita yang hadir pada pagi hari ini, kita akan siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Bahwa Yesus adalah Raja segala raja. Ku yakin hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Syukur kepada Tuhan kita bahwa Dia yang layak disembah. Engkau baik Tuhan, kasih-Mu nyata atas hidup kami. Kuasa-Mu bekerja di hidup kami. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari saudara Bapak Ibu semuanya bangkit berdiri bersama. Kita sembah bersama-sama. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Tata kasih karunia-Mu Bapa,
yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau di setiap pengakuan kami Tuhan. Kami rindu Engkau Yesus. Kami haus akan Engkau Bapa. Kemenangan terjadi di tempat ini. Kelepasan terjadi di tempat ini Bapa. Kesembuhan terjadi di tempat ini. Terjadi di sini. Yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Oh, Yesus, haleluya bagi segala pujian kami. Oh, masukku layak bagi Yesus, Raja segala raja. Haleluya. Syukur Tuhan, kami lahirkan di hadapan Engkau Tuhan. Hati kami, setiap pikiran kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Pagi hari ini kami boleh berkumpul karena kemurahan. Kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Mujizat, kemenangan, dan kesembuhan terjadi di tempat ini. Semuanya karena Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Masih kuat bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Mari kita tengok kanan kiri kita. Tuhan Yesus baik. Bahwa Yesus kita luar biasa. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa. Segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan, segala Tuhan, ya Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala raja, kuasanya tetap sama. Pujikan Tuhan dengan kekuatanku, kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam, ajaib Kau Yesus. Haleluya.
otot kita Bapak Ibu. Jangan kaku, nggih. Cuaca hari ini berubah-ubah, kadang dingin, kadang panas. Ya, seperti hati kita, kadang dingin juga kadang panas. Tapi ada satu hal, saat kita datang kepada Tuhan, hati kita penuh dengannya. Amin. Amin Bapak Ibu. Tuhan kita Tuhan yang besar. Haleluya. Tuhan Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Yang pencipta dunia ini, yang membantu turun-turun, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dapat keselamatan pujilah Tuhan yang Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Yang pencipta dunia ini, yang membantu turun-turun, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dapat keselamatan pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Yang pencipta dunia ini, yang membantu turun-turun, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dapat keselamatan pujilah Tuhan Raja Maha Besar. Yang pencipta dunia ini, yang membantu turun-turun, kehadiran-Nya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, dapat keselamatan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya mengundang anak-anak sekolah minggu. Mari anak-anak sekolah minggu. Kalau takut sama ibunya atau bapaknya maju ke depan juga boleh. Haleluya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan, upamu besar di surga.
kasih buat sukacita yang Kau limpahkan kepada kami sampai saat ini Tuhan. Dan saat ini kami membawa anak-anak kami kepadamu. Engkau memberkati mereka satu persatu Tuhan, di dalam mereka mengikuti ibadah sekolah minggu. Bapak mau memberkati guru-guru yang ada Tuhan, pakai setiap guru-guru yang ada menjadi pendidik yang baik, menjadi teladan yang baik buat anak-anak sekolah minggu ini Tuhan. Kami serahkan ibadah anak-anak sekolah minggu ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang jemaat yang dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita, membawa siap pikiran kita tertuju kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Betapa hatiku berterima kasih Tuhan, Kau mengasihiku, Kau memilikiku.
harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Mari katakan dengan iman kita, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatku seumur hidupku. Hanya ini Tuhan. Berikan tempat, kami berikan kepada Bapak Suradi. Segenap Hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Katakan sekali lagi, pakailah hidup kami Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Harta kekayaan kami tidak akan pernah bisa membalas akan kasih setia Tuhan. Yang bisa kami persembahkan, yang bisa kami berikan kepadamu saat kami ada di dalam ladang Tuhan, melayani Tuhan, seumur hidup kami. Dan itulah sesuatu arti yang boleh kami persembahkan, menjadi suatu persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Biarlah pujian pengagungan kami pagi hari ini semua untuk Tuhan, dan hanya Tuhan yang kami tinggikan, hanya Tuhan yang kami perbincangkan, hanya Tuhan yang kami muliakan pagi hari ini. Pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan untuk menyampaikan firman-Mu pagi hari ini, dan di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, shalom. Baru tahu saya Mas Nanang punya suara yang merdu, baru tahu ini. Biasanya dia menjadi tukang pukul kan gitu. Pemain drum, tapi luar biasa. Dia mengembangkan talenta dari satu menjadi dua. Ya, yang biasa dia memain drum, sekarang bisa memimpin jemaat menyanyi. Wah, luar biasa. Suaranya nggak kalah dengan saya. Cuma 11-12, Mas. Mau dipoto ya? Silakan dipoto. Sekali-sekali gaya atau nggak apa-apa ya. Ya, terima kasih untuk Pak Denny yang mengizinkan saya untuk bersama-sama berbagi firman. Cukup lama ya kita nggak bersama-sama ibadah, kalau ketemu sih sering ya, tapi bersama-sama ibadah seperti pagi hari ini,
Ini menjadi sesuatu yang kehormatan bagi saya pagi hari ini. Ya, puji Tuhan, mari kita akan belajar bersama-sama. Firman Tuhan pada pagi hari ini, kita baca bersama-sama 2-3. Tuhan tak pernah salah. Yang lebih keras lagi 2-3. Oh haleluya, Tuhan tak pernah salah. Kalau kita sering salah, banyak salah, tetapi Tuhan tak pernah salah. Kita lihat dalam Roma 8 ayat 26 sampai 30 menjadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 30, saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu yang ganjil secara bergantian. Roma 8 ayat 26 sampai 30. Sampun pinanggih? Sudah dapat? Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang mengetahui hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang kamu. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Ya, pembacaan yang sangat menggairahkan bagi kita, ya, memotivasi dalam hidup kita bahwa inilah kebenaran. Nah, kita akan pelajari dari ayat ke ayat, enggak, kalau ayat ke ayat mungkin terlalu lama, tetapi kita melihat penekanannya ayat 28 ini yang menjadi perbincangan kita. Ya, Tuhan tak pernah salah. Kalau Bapak Ibu semua ada di tempat ini, tidak pernah salah. Amin. Disinilah Anda bertumbuh, berkembang, mengenal Allah lebih dalam lagi. Amin. Disinilah tempat kita digembleng, dibentuk, sehingga keserupaan Kristus itu nyata dalam hidup kita, dalam hidup Bapak Ibu semua. Bapak Ibu, saudara, saudari semua. Ya. Di tempat inilah kita dipersiapkan menjadi seorang mempelai wanita. Gereja adalah mempelai wanita yang akan dipersiapkan nanti, ya, sedang dipertunangkan dan nanti akan menjadi pesta kawin anak domba, dan gereja harus hadir di situ. Termasuk Bapak Ibu semua. Amin. Ini yang menjadi menggairahkan kita. Tuhan tak pernah salah. Walaupun orang tua pernah salah, walaupun anak pernah salah, walaupun Pak RT pernah salah, Pak RW pernah salah, tetapi Tuhan tak pernah salah. Luar biasa. Yuk kita belajar bersama-sama pagi hari ini. Ya. Waduh. Enggak. Ada 3 hal yang perlu kita pahami sebagai orang percaya agar kita tetap kuat saat menghadapi berbagai pergumulan hidup. Anda sedang bergumul? Amin. Tentang kehidupan, tentang pekerjaan, tentang keluarga, apapun itu. Tetapi setidak-tidaknya kita akan belajar 3 hal. Mungkin Pak Denny besok akan belajar tentang 4 hal. Mas Kris 5 hal. Nah, boleh silahkan. Kalau 5 hal mungkin sampai lama ya tahu. Cukup 3 hal saja. Apa yang menjadi penekanan kita. Yang perlu kita pahami sebagai orang percaya agar kita tetap kuat saat menghadapi pergumulan hidup. Ya. Haleluya. Yang pertama kita baca bersama-sama 2, 3. Amin. Allah turut bekerja. Ini yang perlu kita pahami. Bahwa Allah turut bekerja. Tuhan, kita bukanlah Tuhan yang bekerja hanya saat menciptakan alam semesta. Iya, Dia memang menciptakan alam semesta. Di dunia ini tidak ada yang tidak diciptakan.
Dengan sabdanya jadi, dengan sabdanya jadi, dengan sabdanya jadi. Nah, setelah membentuk manusia, Allah mengambil debu, ya, debu tanah, bukan tanah. Tapi yang diambil adalah debu, sesuatu yang tidak ada harganya. Sesuatu yang kalau sebagai kehidupan rumah tangga, debu itu dibuang. Benar gak? Disingkirkan, dilap. Supaya apa? Debu itu hilang. Nah, itulah kita. Saat kita mengelap kotoran di atas meja, mengelap ya apapun yang itu ada debunya, coba lihat. Itu adalah kita. Amin. Itu adalah kita yang tidak ada harganya sama sekali. Tapi oleh Tuhan kita dipilih. Amin. Tadi kita membaca, kita dipilihnya, kita dibenarkannya, dan akhirnya kita dimuliakannya. Suatu penempatan Tuhan atas hidup kita yang luar biasa. Dan itu tidak ada di manapun selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang dulu tidak berarti, sekarang berarti karena Tuhan. Yang dulu dianggap sampah silahkan, tetapi sekarang ini kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan tidak sekedar bekerja waktu penciptaan saja, tapi Tuhan terus bekerja. Allah turut bekerja. Nah, Tuhan kita hidup, bahkan masih bekerja sampai sekarang. Apa kira-kira yang dikerjakan Tuhan? Dikerjakan Yesus dalam kerajaannya. Kalau itu dihubungkan dengan Yohanes 14 ya, di rumah Bapakku, apakah Yesus sedang menyiapkan tempat di surga? Apakah seperti itu? Ya, kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Yesus, tapi dia menyediakan yang terbaik. Amin. Kalau engkau dianggap layak untuk pulang, semrit, ya sudah pulang. Yang pasti Tuhan menyediakan. Karena dia Allah yang Tuhan yang tak pernah salah. Dia bekerja sampai sekarang. Dia menjadi pendoa supaya apa? Gereja-gereja dipersatukan. Gereja-gereja diberkati. Gereja-gereja dipakai menjadi sarana kemuliaannya. Kehadiran Allah di tengah gereja. Itulah Tuhan kita yang tidak ada henti-hentinya. Allah turut bekerja. Nah, kita perlu menyadari bahwa semua hal buruk terjadi bukan karena rancangan Allah. Amin. Karena apa? Rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Amin. Aku sudah setia, aku sudah melayani. Tapi keluargaku kok masih seperti ini? Ingat, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk terjadi dalam hidup kita. Karena sangat jelas sekali dalam Yeremia pasal 19 ayat yang ke-11. Kita lihat. Yeremia 19. Dua 29 ayat yang ke-11. Ya. Yeremia 29, kalau 19 tadi ya. Cuma kurang satu saja. Itulah manusia, bisa salah. Tuhan tak pernah salah. Ya. 29 ayat 11. Ya, kita baca bersama-sama 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Jadi Tuhan tidak merancangkan hal yang buruk terjadi dalam hidup kita.
Saat kita setia melayani, saat kita berkorban dalam peringan akan Tuhan, hidup pas-pasan bahkan kurang. Mungkin hal yang buruk itu terjadi. Ya, hal yang buruk kita alami bersama ya, 2 tahun ya. Enak nggak kira-kira? Kemana-mana pakai masker. Ya. Dan itu membuat tidak nyaman di gereja juga. Apalagi kalau pas ibadah online itu, waduh. Jumat nanti sibuk rekaman itu. Sampai anak saya si Fred itu ngeluh ya karena di-upload itu kan cukup lama. Kadang-kadang sampai, ya kalau tinggal diklik, di-share itu cepat, tapi prosesnya itu cukup lama. Sesuatu yang tidak nyaman, dan itu bukan rancangan Allah. Allah tidak merancangkan kecelakaan. Allah tidak merencanakan hal yang buruk. Tapi ada kalanya dia mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Ya. Tuhan mengizinkan hal itu terjadi. Supaya apa? Kita lebih kuat lagi dalam pengiringan akan Tuhan. Ada yang pulang waktu pandemi? Maksudnya pulang dipanggil Bapak ya. Ya. Senior-senior kita juga pulang. Tapi kalau nggak seizin Tuhan juga nggak terjadi. Wong istri saya tak keloni dia. Ya tak keloni setiap hari. Dia kena itu cukup kuat. Kan labnya darah itu kan saya di Prodia itu sama Bu Dokter Susana Semarang. Itu suruh ngecek, setelah hasilnya suruh ngirim ke sana, akhirnya itu ya cukup kuat. Pisah Pak ya, waduh kok suruh pisah, dia di bawah saya di atas sama anak-anak. Lalu itu tak keloni terus tiap hari, ya enggak, maksudnya itu enggak ketularan gitu loh. Dalam itu Tuhan bukan rancangkan hal yang buruk, itu seizin dan Tuhan izinkan. Kita lebih setia enggak? Kita lebih sungguh-sungguh enggak? Jadi kembali lagi bahwa di situ dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Ya, kita perlu menyadari bahwa semua hal yang buruk terjadi bukan karena rancangan Allah, tetapi akibat dari dosa manusia. Itu menjadi penyebab yang seringkali terjadi dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, dalam kehidupan bisnis kita. Yang kedua, kita baca bersama 2, 3, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Ya, Tuhan tak pernah salah. Karena Allah turut bekerja. Dan yang kedua, Allah bekerja dalam segala sesuatu. Jadi Allah dalam segala sesuatu, dalam kedaulatannya, dalam kehendaknya. Itu Allah L-nya kurang 1. Kurang editan. Jadi Allah bekerja dalam segala sesuatu di dalam kedaulatannya. Di dalam kehendaknya dia mau mengangkat siapa. Dia mau memuliakan siapa. Dia mau memberkati siapa. Itu adalah kehendaknya. Itu adalah kedaulatannya. Tidak bisa kita mengatur Tuhan. Ya. Karena Tuhan punya cara sendiri. Amin. Karena Tuhan punya cara sendiri di dalam setiap memberkati anak-anaknya. Tapi Allah bekerja dalam segala sesuatu. Itu yang pasti. Segala sesuatu. Kita bisa melihat bahwa Allah bekerja selalu memberi peringatan. Kita lihat Nuh. Tengok sebentar zamannya Nuh. Bukan Allah menghukum bangsa itu. Allah memperingatkan melalui Nuh. Supaya apa? Mereka menyembah kepada Allah. Supaya apa? Mereka setia kepada Allah. Supaya apa? Mereka taat kepada Allah. Nuh itu sudah gembar-gembor setiap hari. Memberitakan firman setiap hari. Tapi bangsa itu tidak mau mendengar. Malah mengejek ia. Akhirnya air bah terjadi. Tidak hanya lokal, tetapi interlokal itu. Keseluruhan dunia dihanyutkan. Allah memperbarui perjanjiannya.
Allah kata itu menyesal karena air bah. Dia katakan, aku tidak lagi mendatangkan air bah. Amin. Tetapi hukuman tidak berhenti sampai situ. Jadi Allah selalu memberi jalan. Allah selalu bekerja dalam segala sesuatu yang sebenarnya mendatangkan kebaikan. Mereka yang mau percaya, mereka yang mau menerima. Sodom dan Gomora tidak akan dihanguskan kalau didapati 10 saja orang yang benar. Coba ada suatu tawaran di situ. Allah tidak sekedar menghukum Sodom dan Gomora tanpa alasan. Ada suatu tawaran di situ. Kalau ada 50, 5 saja berkurang. Apakah Sodom dan Gomora akan dihanguskan? Tidak, yang 45. Kalau ada 40, kalau ada 35, 30 dan seterusnya sampai kepada berapa? 10. Tuhan itu kurang apa tuh? Memberi satu tawaran seperti itu. Yang artinya sebenarnya Allah tidak mau menghukum. Karena Allah tidak merancangkan hal yang buruk atas bangsa Israel. Tapi kita melihat di situ perkembangan. Toh mereka tidak mau juga. Setelah Abraham berkata, kalau ada 10, aku tidak akan menghanguskan Sodom dan Gomora. Nah kemungkinan kalau langkah pertama kalau ada 5, wah itu. Tapi ayat sudah berhenti sampai di situ. Setelah 10 ya sudah Allah meninggalkan Abraham. Tidak ada lagi tawar-menawar. Ya, Allah bekerja dalam segala sesuatu di dalam kedaulatannya. Yang pasti tidak akan pernah merancangkan kecelakaan. Dia selalu memberi tawaran. Kalau mau bertobat, kalau mau kembali kepada Allah, tidak terjadi suatu hukuman. Alkitab mencatat bahwa hal yang buruk digunakan iblis untuk mencobai orang percaya. Ya, coba kita lihat Yakobus 1 ayat 13. Yakobus 1 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datangnya dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Itu yang perlu kita garis bawahi. Dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, bahwa Allah sekali-kali tidak mencobai. Pencobaan prinsipnya menjatuhkan. Berbeda dengan ujian. Kalau ujian, kenaikan tingkat, kenaikan kelas. Benar gak? Anak-anak ayo belajar, besok pagi ada pencobaan. Apakah seperti itu? Kalau dicobai, menjatuhkan. Tapi kalau ujian, kenaikan tingkat. Ayo anak-anak belajar, besok ada ujian. Supaya apa? Naik kelas. Ayo Pak Denny belajar, Rabu besok ujian. Bantu doa supaya lulus ujian kependetaannya. Rabu akan diuji. Di Selatan 1 ada berapa itu? Ada 4 atau 6 itu. Ya. Bukan dicobai. Ya. Dari secara perkembangan perjalanan, kalau kita melihat Allah tidak pernah mencobai, tetap konsisten. Kita melihat PL begitu jahatnya Allah kembali. Dia menguji kata yang dipakai. Untuk apa? Meningkatkan kualitas iman. Ya, kualitas imannya ditingkatkan. Kalau dicobai, pasti itu menjatuhkan. Sangat jelas di sini bahwa apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datangnya dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun.
garis bawahi, tidak mencobai siapapun. Tetapi apa yang terjadi? Ayat yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Dicobai oleh karena keinginan sendiri. Contohnya, bayaran 1 juta per bulan. Dimakan 1.500.000. 500 dari mana kira-kira? Mbak Ati. Ya cukup kan 1 juta itu untuk 1 bulan. Cukup ora cukup? Kalau perlu 100.000 per puluhan, terus 590 yang lainnya nabung. Itu sangat-sangat bermanfaat. Saya bukan pengutus dari bank. Ya, saya ngalami sendiri hasil dari itu, ya Mas Juju ya. Saya tiap bulan ngapeli istrinya Mas Juju di Mandiri. Selalu ketemu. Dan dilancarkan. Saat antrian banyak gitu, saya berdiri di sini. Ya udah tak kasih. Om duduk dulu ya. Selingi 2-3 orang sudah. Ini Om. Jadi hal yang buruk terjadi kembali. Setiap orang dicobai oleh karena keinginannya diri sendiri. Makanya Paulus mencukupkan dengan apa yang ada. Tidak mengada-ada. Kalau ada puji Tuhan, kalau enggak ada ya enggak usah diadakan. Ini sesuatu pembelajaran yang luar biasa karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ada satu rentetan. Ya. Maut itu tidak sekedar langsung maut, enggak. Ada embel-embelan yang mengikuti pelan-pelan. Pelan-pelan tapi pasti. Gitu. Itu orang yang dicoba itu seperti itu. Menjatuhkan itu pelan-pelan. Enggak langsung geblak itu enggak. Tapi pelan-pelan, tapi ujungnya jelas. Maut. Ya. Jadi Tuhan sekali-kali tidak akan pernah mencobai. Dan tidak bisa dicobai. Itu Allah kita. Tuhan yang tak pernah salah. Kalau Tuhan salah, sudah kacau lah dunia ini. Tapi dia tidak pernah berbuat kesalahan. Dia mendisiplin, iya oleh karena umat yang tidak teratur hidupnya. Dia mendisiplin, iya karena membawa umat kembali kepadanya. Itu tujuannya satu. Memulihkan umatnya. Supaya Allah menjadi sembahan mereka, mereka menyembah hanya kepada Allah saja. Jadi hal yang buruk kadang-kadang dipakai oleh iblis menjadi sarana untuk menjatuhkan. Allah dapat menggunakannya untuk menguji dan memurnikan orang percaya agar semakin serupa dengan Kristus. Amin. Jadi jelas di sini bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu. Nah sesuatu itu kan saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup Anda. Anda mungkin masuk proses. Ya aminkan itu proses kenaikan jenjang. Amin. Kualitas iman semakin tinggi, goncangannya juga semakin tinggi. Ya. Ujiannya semakin tinggi. Benar enggak? Semakin tinggi ujian, semakin tinggi kualitas iman dalam diri kita. Sampai kita serupa dengan Kristus. Keserupaan Kristus ada dalam hidup kita. Amin, tidak amin. Harus diaminkan. Yang ketiga, wah ini berarti yang terakhir. Kita baca bersama-sama, 2, 3. Allah mendatangkan kebaikan. Itulah Allah kita. Allah, Tuhan kita. Tuhan tak pernah salah. Dia turut bekerja. Dia bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kita. Baik buruk, baik, setengah buruk, setengah baik, tetap Allah turut bekerja di dalamnya.
Dan yang ketiga, Allah mendatangkan kebaikan. Itulah bedanya Allah kita dengan Allah yang lain. Kalau Allah lain selalu menghukum, salah menghukum, salah menghukum, salah menghukum. Tapi Allah kita membawa suatu kebaikan. Memang prosesnya tidak enak, tidak semudah yang kita bicarakan. Tapi yakinlah, saya sudah mengalami duluan kebaikan Allah dalam kehidupan saya, dalam rumah tangga, dalam pelayanan. Ya. Semua oleh karena Allah. Yang terakhir itu mendatangkan suatu kebaikan. Ingat bahwa Allah mengasihi manusia. Allah mengasihi Anda. Allah mengasihi saya. Amin. Nah, dalam keadaan berdosa saja, Allah sudah mengorbankan anak ini, Allah kita. Dalam keadaan berdosa kita belum percaya, Allah sudah mengorbankan anaknya yang tunggal. Wah, luar biasa. Coba kita lihat Roma 5. Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8, kita baca bersama-sama, 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita, ketika kita masih berdosa. Ketika kita masih berdosa, Allah sudah mengirimkan anaknya yang tunggal. Amin. Yang kita peringati nanti di Jumat Agung. Bukan untuk kesenangan Allah mengirimkan anaknya ke dunia. Apa ada misi kematian? Dia Allah yang hidup datang ke dunia menuju kematian. Amin. Kita yang mati oleh karena dunia, kita bisa dihidupkan karena iman. Amin. Dia pribadi yang penuh dengan kemuliaan, datang ke dunia, dihina, diludahi, dicaci maki, disalib, ditelanjangi. Supaya kita yang telanjang diberi pakaian kemuliaan. Amin. Itu Tuhan kita. Itu Allah kita. Semua mendatangkan suatu kebaikan dalam diri kita. Biasanya kan endingnya taunya baru setelah toh. Oh, waktu bergumul, waktu ada ujian dalam hidup, sudah mau menyerah. Tapi endingnya pertolongan Tuhan sempurna, baru tahu Allah itu baik. Amin. Sudah mengalaminya. Dia sudah mengorbankan anaknya yang tunggal. Bukan salah satu, tapi satu-satunya. Karena Allah tidak memperanakkan dan tidak diperanakkan. Amin. Dia mengutus putranya satu-satunya. Dari kehidupan kepada kematian. Dari kemuliaan menuju kehinaan. Ya. Itulah Tuhan kita. Ketika kita masih berdosa, Dia sudah memberikan. Apalagi dalam hidup kita. Pertolongan demi pertolongan sempurna. Amin. Perjalanan demi perjalanan yang kita lalui ini loh. Dari tahun ke tahun pandemi berlalu. Kita sudah bebas, tidak lagi pakai masker monggo kalau sedang flu. Kalau ke rumah sakit, pastikan Anda pakai masker karena di rumah sakit banyak penyakit. Untuk diri kita sendiri. Dalam keadaan berdosa saja Allah sudah mengorbankan anaknya yang tunggal. Apalagi sekarang kita sebagai anaknya. Luar biasa. Sebagai orang tua melihat anaknya sepatunya mengkap-mengkap, apakah perlu anak itu minta beli sepatu? Orang tua yang ada uang, langsung dibawa ke anugerah apa ya, daerah Nanggulan itu. Pilih mana? Pilih yang mana? Kan gitu. Apalagi Tuhan, apalagi Bapa kita, apalagi Allah kita yang tidak pernah salah. Dia memberikan apa yang kita butuhkan.
Apa yang bukan kita ingin, kalau ingin itu terus-menerus ingin ya, ingin itu, dan lain sebagainya. Tapi Dia Allah yang punya kehendak dan rancangannya sangat luar biasa dalam hidup kita. Apalagi kita sebagai anak-anaknya, kita akan menerima anugerah, berkatnya, pemeliharaannya sampai hari ini. Dan kalau saya lihat jemaat gendut-gendut, ya enggak gendut sekali maksudnya, ya lumayan lah gitu. Enggak ada yang kurus banget, enggak ada. Mas Kris dia mulai maju, Mas Nanang, Pak Denny, gitu. Saya gitu. Jangan ini aja, saya juga. Itu bukti pemeliharaan Tuhan. Pandemi bukan menjadi orang itu kurus, tapi justru pandemi membuat orang jadi gendut. Yang mesam-mesem mengalami. Naik berapa kilo? Ada satu kenaikan, itu bukti bahwa Allah mendatangkan kebaikan. Ya. Jadi yang saya alami selama pandemi, bukan karena sombong, tapi itulah pemeliharaan Tuhan. Saya dapat bisa membawa mobil, itu karena beli, gitu. Anda tahu DP-nya berapa? 2 juta. Dan selama 3 tahun itu dipakai nge-Grab. Yang bayar siapa? Ya Grab itu. Selama pandemi itu loh. Setoran saya enggak setoran Grab yang nyetorki. Ya sekarang tinggal 7 bulan lah. Selesai. Itu kembali. Enggak terpikirkan oleh pikiran saya. Anak 2 kuliah itu sudah berat di UKSW, apalagi 4 bulan bayar. Tambahi ada mobil. Ya, tapi itulah Tuhan. Karena saya sebagai anaknya. Dan itu bukan fokus doa sebenarnya. Karena fokus doa itu rumah, tempat tinggal. Karena yang tempat tinggal sekarang itu kan RSS, rumah sangat sempit, susah selonjor. Nah itu. Rumah sangat sempit, susah selonjor. Tapi juga bersyukur. Sudah beranak pinak. Gitu. Karena tidak bisa selonjor, itu akhirnya itu karena semua kebaikan almarhum Bapak Pendeta Yohanes Wahyudi, gembala kita. Ya. Tapi boleh enggak minta rumah gitu ya? Ya dekat enggak? Itu doa. Kalau mobil sebenarnya bukan prioritas. Ya, karena kalau bisa nyukupi kuliah 2 anak itu sudah haleluya puji Tuhan. Tapi ya itu kembali lagi bahwa Tuhan tidak pernah salah. Ya akhirnya kan Grab sekarang kan katanya gonjang-ganjing. Banyaknya gadeke, wah ya sudahlah tarik aja, pakai sendiri. Tidak kehujanan. Tidak menjadi pokok doa, tetapi Tuhan yang memberi. Selama pandemi. Jadi 3 tahun tidak pernah store. Ya Grab itu yang ngatur sendiri store. Ya saya dapat uang store, enggak dipakai oleh apa-apa. Itu bukti bahwa apabila sekarang kita sebagai anaknya, pemeliharaannya luar biasa. Bukan sombong, ini kesaksian. Ya, bahwa kalau kita sebagai anak, Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Yakin bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan, proses demi proses yang kami alami sekeluarga. Sekarang si Fra sedang skripsi. Kemarin pengambilan data, ya sebentar lagi selesai. Kalau selesai, napasnya lego, lumayan gitu ya. Gitu Pak Andri ya. Lolos 1, tinggal 1. Kalau selesai, Pak Sur ambil doktoral. Waduh, terlalu ngayah. Yakin bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita mendatangkan kebaikan, akhirnya kebaikan bagi kita. Karena apa? Allah tidak pernah salah. Amin. Ya amin. Kita nyanyikan satu pujian, semusim berlalu. Mas Anang bilang ada panas, ada dingin. Musim tidak menentu.
Tetapi Allah kita, Allah yang tidak pernah salah. Amin. Wah, luar biasa. Itu yang sudah saya alami dalam pelayanan. Semusim berlalu, kasih setiamu yang luar biasa. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu. Mari kita bangkit berdiri semua. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikanmu Bapa yang tak pernah di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan, semusim berlalu, oh, semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa yang tak habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku, katakan sekali lagi, lebih luas dari samudra, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa yang tak pernah di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Hiralama ya sikaya ralama ralama, hinaya ralamo ya sakaya ralama, hiaralamo sinaya ralamo, hinaya ralapa ya sikaya ralama ralama ralama, hinaya ralamo ya sikara ralama ralama ya samu. Kasih-Mu besar, Kau Tuhan yang tak pernah salah. Kasih setiamu Tuhan
Kau Tuhan yang bekerja mendatangkan kebaikan atas kami. Kiara la bara la bara la bara. Kiara la moya sikana la bara la maya sanggu. Kiara la mara la maya sanggu. Kiara la maya sikana la mara. Yesus Tuhan, kami bersyukur. Kau Allah yang setia, kasih setiamu besar. Kau Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih anugerah-Mu besar. Ya lama lama Yesus, lebih luas dari samudra. Mohon kesediaannya untuk Bapak Andrianto pimpin doa bersyukur firman pagi hari ini. Habis di hidupku lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur karena kalau pagi hari ini kami ada sebagaimana kami ada, ini hanya oleh karena anugerah dan bukti dari kasih-Mu yang terus melimpah-limpah di dalam hidup kami. Kami harus bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa, kami punya Tuhan yang tidak pernah salah, dan bahkan kami punya Tuhan yang selalu setia mendampingi, membawa kami ke dalam rencana-rencana-Mu yang baik. Dan kami sangat bersyukur, biarlah itu boleh memotivasi kami untuk kami lebih setia, lebih bergantung, berharap hanya kepada Tuhan, karena kami itu punya Tuhan yang luar biasa, yang rencananya tidak pernah gagal untuk kebaikan kami. Terima kasih, berdoa untuk hamba-Mu Bapak Pendeta Suradi yang sudah memberkati kami. Doa dan harapan kami Tuhan terus akan melengkapi, memakai dengan kuasa urapan yang dari surga. Tuhan terus pakai di dalam pelayanannya sehingga boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat-Mu di Maranatha. Bahkan dimanapun Tuhan percayakan untuk melayani, kiranya selalu ada urapan yang baru yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk putrinya Sifra yang saat ini sedang akan menjalani skripsi. Kiranya Tuhan juga menolong, memberikan hikmat akal budi dari surga sehingga skripsinya boleh berjalan dengan lancar di dalam pimpinan, tuntunan, penyertaan Tuhan, dan hasilnya Mbak Sifra boleh lulus dan menyandang gelar seperti apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Simon Suradi MTH yang telah membawakan firman Tuhan bagi kita semuanya. Bapak Ibu diberkati. Beliau tetap masih awet muda, ini berkat rempah-rempah mungkin. Terima kasih Bapak Suradi untuk pelayanan di tempat ini. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin ada yang pertama kali hadir pada hari ini, silahkan melambaikan tangan. Semuanya jemaat yang setia, kami berharap Bapak Ibu tetap setia sampai akhir hidup kita. Dan mengucap syukur untuk hari ini, dan tiba saatnya Bapak Ibu kita akan mempersiapkan persembahan nanti dilanjutkan untuk video klip selama 1 pekan ini. Saya mohon nanti Mbak Ati berdoa untuk persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk segala kasih setia-Mu kepada kami. Terima kasih Bapak untuk berkat firman-Mu, memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Pakai beliau dimanapun beliau berada. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya tangan-tangan yang akan memberikannya Tuhan, Kau memberkati dalam setiap pekerjaan usahanya Tuhan. Terima kasih memberkati pekerjaan di tempat ini Tuhan, supaya berkat melimpah dalam kehidupan setiap kami Bapak. Terima kasih Bapak, kami mempersembahkan persembahan ini dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan kami
Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ya, saya udah untuk sidang cepat berdiri, kita bersama-sama datang kepada Tuhan. Kembali Tuhan, kami datang kepada Engkau bersyukur, berterima kasih untuk berkat Tuhan dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Terima kasih untuk setiap anugerah kasih yang Kau limpahkan bagi kami, sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan buat kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami terima. Biarlah hidup kami terus beriman percaya kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang baik, Allah yang menyediakan segala sesuatunya yang indah tepat pada waktunya. Ini berikan iman kami Bapa, bahwa kami adalah milik Kristus, bahwa kami adalah kepunyaan Allah, dan Allah tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya berkat dan kasih-Mu bagi seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, Engkau tindih setiap pergumulan kami, setiap kerinduan kami. Kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam setiap kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, apa yang menjadikan pergumulan kami, apa yang menjadikan kerinduan kami, seluruhnya kami serahkan dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan kami mohon berkat Tuhan bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang turut ambil bagian dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Kiranya Allah memberkati, Engkau mau tambah-tambahkan hikmat, Engkau mau tambah-tambahkan pengurapan daripada Tuhan Yesus Kristus. Terlebih kami berdoa Bapa buat hamba-Mu, Bapak Gembala, Ibu Gembala, dan juga untuk Bapak Kris yang besok tanggal 28 akan mengikuti MD. Kiranya Allah memberkati, kiranya Allah memberikan kekuatan, kesehatan daripada Tuhan, sehingga boleh mengikuti acara ini sampai selesai. Dan kami percaya bahwa Allah menolong, Allah memberkati bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang akan mengikuti kegiatan ini. Terima kasih Bapak, dan kami membawa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini, di mana mereka berada, biarlah mau tolong, Allah memberkati. Mereka yang sakit, biarlah Allah memberikan kesembuhan. Mereka yang lemah, Allah memberikan kekuatan, dan iman mereka terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bawa untuk bangsa dan kota kami, kiranya Tuhan berkati bangsa dan kota kami ini. Engkau limpahkan damai sejahtera Tuhan. Engkau limpahkan keamanan, ketertiban untuk bangsa dan kota kami. Terlebih beliau Bapak Presiden, biarlah boleh menjalankan segenap tugas dengan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa, ini kehidupan kami di depan Tuhan. Kami boleh menikmati berkat kasih-Mu untuk kami boleh tinggal di bangsa kami dengan baik. Terpuji nama-Mu Bapa, dan kami bersyukur untuk setiap berkat Tuhan Engkau sediakan buat kami pada hari ini. Haleluya. Kami bersyukur buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Ketika kami memuji menyembah Engkau, kami percaya hadirat-Mu menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, membebaskan. Ada damai sejahtera, ada sukacita yang terus Kau nyatakan bagi kami. Dan ketika firman-Mu diberitakan, kami tahu itu mengajar kami, memperbaiki kesalahan kami, menuntun kami, sehingga kami boleh tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam segala hal, diberkati berlimpah-limpah. Kami juga mengucap syukur Tuhan hari ini, Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Saudara kami yang kami kasihi, Mas Nanang boleh terpilih sebagai ketua RT dalam lingkungan kami, ketua RT 4. Kami bersyukur segala sesuatunya datangnya daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa, Tuhan terus urapi, mampukan, sehingga dia boleh menjadi contoh dan teladan
teladan sebagai anak Tuhan, menjadi berkat dalam lingkungan ini, dalam kepemimpinannya Tuhan. Oh, lingkungan ini boleh diberkati, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan pelantikannya boleh berjalan dengan baik dan lancar, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat hari ini, kalau sebentar kami akan undur diri dari tempat ini, kami kembali ke rumah kami masing-masing, juga sebagian mungkin akan melanjutkan aktivitas bersama keluarga, biarlah kami boleh pulang dengan menerima berkat yang berlimpah daripadamu ya Tuhan Yesus. Mari saudara, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, angkat tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembahnya. Tuhan Raja Maha Besar,